Hai Leo, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah ada potensi untuk kalian bersama ya. Ini untuk orang yang kamu fokuskan ya. Siapapun dia yang kamu fokuskan saat ini, nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Leo, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Apakah ada potensi untuk kalian bersama ya? Ini untuk orang yang kamu fokuskan ya. Apakah saat ini kamu ingin tahu perasaan dia dan potensi apakah ya kamu bisa bersama tidak dengan dia, orang yang kamu sayang ya, misalkan seperti itu. Kita akan cek bareng-bareng ya energinya. Ada Seven of Wands, ada Queen of Swords, ada Ten of Pentacles, Ace of Swords, the Strength, Ace of Cups, Ten of Swords ya, the Sun, ada Four of Swords, ada Page of Swords, Anda dedek di sini ada Three of Cups. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat di sini ada Leo, ada Aquarius, ada Virgo, ada juga Pisces ya, Taurus juga kuat di sini. Dan kita mulai bahas. Saat ini dia yang terfokus ya dalam pembacaan ini, mencoba untuk merubah dirinya ya, karena selama ini tuh dia udah cukup ngerasa bahwa ya dia tidak baik gitu. Dia butuh bimbingan, dia butuh arahan supaya dia bisa berubah gitu. Dan mungkin ketika dia melihat kamu itu, dia ngerasa keyakinannya itu muncul ya, kamu bisa ngebantu dia gitu, kamu itu bisa merubah dia, karena ketika dia melihat kamu, dia menjadi dirinya sendiri. Karena selama ini yang dia rasakan adalah kegelisahan ya, dan kegundahan, kegalauan, yang dimana dia itu ingin memperbaiki diri tapi ya tertahan karena lingkungan ya, yang dimana lingkungannya selama ini itu tidak memberikan hal-hal yang positif gitu ya, yang hanya bisa memberikan efek-efek negatif, efek-efek buruk untuk dirinya. Dan ketika dia bertemu dengan kamu ya, dia jadi sadar bahwa kamu itu berpengaruh besar dalam hidupnya dia, yang dimana saat ini mungkin ada rasa ketergantungan gitu ya. Dan dia yang terfokus ya dalam pembacaan ini juga mencoba untuk realistis juga, bahwa ya beberapa dari mereka ini tuh memang butuh kamu, tapi mereka lihat beberapa dari kalian ini udah terikat dengan pasangan gitu ya. Ada yang udah ada pasangan, maksudnya kamunya udah ada, beberapa dari kalian udah ada pasangan gitu. Jadi dia juga ngerasa bahwa ya apakah mungkin aku bisa bersama dengan kamu padahal kamu sendiri ya masih ada keterikatan gitu. Dan kalau di sini apakah ditanya apakah ada potensi untuk kalian bersama ya, dia yang terfokus dalam pembacaan ini dengan kamu ya, mungkin di sini ya kalaupun Tuhan menakdirkan kalian bisa bersama, kenapa tidak gitu ya, bisa saja terjadi. Dan di sini ada potensinya, ada peluangnya ya, ada kemungkinannya, karena di sini yang akan terjadi nanti ke depan ya, kalian akan saling ketergantungan, akan saling memikirkan, akan saling merindukan. Dan mungkin ya kamunya di sini akan membuat keputusan yang dimana ya keputusan kamu pun nanti kamu buat itu selama ini kamu itu tidak bisa duga gitu ya. Mungkin awalnya sebelum dengan kenal dia ya, kamu udah ada masalah dengan pasangan kamu udah mati rasa duluan gitu, kamu udah ngerasa kamu bertahan tapi bukan karena cinta, tapi ada hal yang lain gitu ya. Beberapa dari kalian itu sedang tidak baik-baik saja hubunganmu dengan pasangan kamu, dan itu sebabnya mungkin kamu ada pikiran untuk meninggalkan atau melepaskan orang yang mungkin udah tidak ada lagi dalam hati kamu, dan mencoba untuk yang menerima bahwa memang ada seseorang yang begitu mengagumi kamu dan menginginkan bisa hidup dengan kamu
gitu ya. Dan dia yang terfokus dalam pembacaan ini juga merasa bahwa sebenarnya apa yang dia rasakan itu bukan tanpa alasan, tapi karena dia benar-benar jatuh cinta sama kamu ya, nganggep ya kamu itu adalah mungkin pelabuhan terakhir dia, adalah dunianya dia. Tanpa kamu dia itu nggak bisa happy, tanpa kamu itu dia nggak bisa menjalani hari-harinya dengan baik gitu ya. Sering membuat keputusan yang dimana itu bisa dikatakan ya sembarangan gitu, ceroboh ya. Dia orangnya itu ya sebenarnya punya punya sikap yang pasif ya, yang cuek, tapi dengan orang yang mungkin dia tidak kenal gitu. Tapi kalau udah kenal, ya dia itu sangat baik gitu ya. Dan mungkin banyak orang yang membenci dia, sehingga banyak orang yang akan menjerumuskan dia ke arah yang tidak jelas gitu. Dan mungkin itu yang membuat dia itu butuh kamu ya, karena mungkin hanya kamu yang tulus sama dia, yang bisa mendukung dia dalam keadaan apapun gitu. Jadi ada rasa ketergantungan ya dari dia untuk kamu. Jadi di sini ya membuat kalian akan semakin belajar apa itu artinya cinta yang sejati, maksudnya ya mungkin selama ini tuh kamu nggak bahagia dengan pasangan kamu, jadi kamu itu ingin sesuatu yang baru gitu, dan ngelihat mungkin ada ketulusan di mata dia, orang yang terfokus dalam pembacaan ini ya, yang membuat kamu itu jatuh cinta, dan bahkan ya kamu itu ingin hidup bersama dia ya, ingin penjelasan, ingin komitmen yang jelas gitu. Dan dalam waktu dekat ini juga sebenarnya ya kamu akan ngerasa kaget ya, kenapa akan dia tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan ya akan ngutarain perasaannya, karena selama ini orangnya itu pasif banget gitu ya. Ya yang kamu tahu mungkin dari sikapnya dia yang tiba-tiba ya curi-curi pandang ke kamu, ngeliatin kamu gitu ya, stalkingin kamu, selalu mungkin bersikap yang maksud salting di depan kamu, salah tingkah gitu ya. Tapi kalau menurut pengakuan pun nggak pernah kamu dapatkan dari dia, dan mungkin dalam waktu dekat dia akan mengaku bahwa dia membutuhkan kamu dan dia sayang sama kamu, dan itu akan membuat kamu sangat kaget ya, dan kamu juga akan merasa bahwa ya ternyata selama ini apa yang kamu pikirkan itu benar adanya, bahwa dia itu suka sama kamu gitu. Dan di sini saran saya untuk kalian para Leo yang resonate dengan pembacaan ini ya, lakukan apa yang menurut kamu benar, jauhi hal-hal negatif ya, gali energi-energi positif, karena memang tidak semuanya itu teman kita itu baik di depan ya, dan baik juga di belakang belum tentu. Ada yang baik di depan, tapi ternyata di belakang kita ya membicarakan kita atau mengumbar aib kita gitu kan. Jadi di sini kamu jangan terlalu open ke semua orang ya, apalagi orang-orang yang baru kamu kenal gitu. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih, dadah.